Desakan menghapus jalur mandiri penerimaan mahasiswa baru juga gencar disuarakan oleh anggota Dewan Komisi 10 yang membidangi sektor pendidikan. The Journalist menemui Dede Yusuf, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI. Menurut politisi asal Partai Demokrat ini, seleksi jalur mandiri di perguruan tinggi tidak bisa lepas dari praktik kolusi korupsi dan nepotisme, dan terkesan menghambat pemerataan pendidikan tinggi. Iya Pak, terkait dengan statement Bapak untuk menghapus jalur mandiri, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Saya kebetulan baru selesai ini panja perguruan tinggi dan kami mengundang dari sejak 3 hari ini kita mengundang berbagai kampus, para rektor, yayasan, pemilik yayasan dan sebagainya. Kurang lebih mereka menyampaikan bahwa jalur mandiri ini sangat dekat dengan nepotisme dan dekat juga dengan liberalisme dan dekat juga dengan korupsi. Karena yang menentukan adalah rektor, yang menetapkan rektor, yang mengawasi juga rektor. Jadi full authority itu ada di rektor. Jalur mandiri ini juga dikeluhkan oleh para perguruan tinggi swasta karena kehabisan student body atau mahasiswa. Karena semuanya masuk ke negeri dan tadi katakanlah karena itu ada sifat yang jalur mandiri berarti dibuka sampai gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3 sehingga akhirnya ya orang berlomba-lomba masuk negeri. Sehingga swasta tidak, katakanlah dalam tanda kutip, tidak kebagian mahasiswa yang mau masuk. Saya statement agak keras, hapus saja jalur mandiri. Tapi ternyata itu ada di undang-undang, di dalam undang-undang perguruan tinggi waktu itu ya. Jadi jalur mandiri ini harus dievaluasi. Ya, kalau kita enggak merubah undang-undangnya, harus dievaluasi. Yang penting adalah dia tidak one man show, bukan hanya rektor yang menetapkan. Oke. Kalau yang kemarin terjadi ya kita sebut oknum lah ya. Itu ya dia yang menetapkan, dia yang katakanlah memberikan angka dan yang mengawasi juga rektor juga. Nah nanti ke depan yang kemarin juga menteri sudah menyampaikan semua itu harus dibuka open, transparan. Berapa sih kuotanya jalur mandiri? Kalau kuotanya hanya 40 ya hanya 40. Tidak boleh tidak 40 nambah jadi 60, nambah lagi jadi 80 karena banyak animo ya. Lebih jauh, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Boyamin Saiman akan mengambil langkah uji materi sejumlah aturan yang menjadi landasan penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi. Saya uji materi untuk membatalkan pasal tentang mandiri itu. Dan itu saya usahakan sebelum penerimaan mahasiswa baru saya uji sehingga setidaknya minimal dimaknai bahwa di situ harus ada keterbukaan, misalnya diumumkan segala macam. Kalau bisa malah dibatalkan. Sehingga nanti ini saya tanda kutip ingin menohok DPR yang sebenarnya punya kewenangan tapi tidak merubah rakyat yang harus kemudian harus berjibaku berjuang sendiri untuk ke Mahkamah Konstitusi memaknai itu keterbukaan minimal kalau perlu sampai dihapuskan. Itu saya akan melakukan upaya itu. Ditemui di tengah kesibukan agendanya, Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Nadiem Makarim, tidak banyak berkomentar saat ditanya soal desakan sejumlah pihak terkait penghapusan jalur mandiri penerimaan mahasiswa baru di kampus negeri yang menimbulkan celah suap dan korupsi. Pak, izin saya dari Metro TV Pak mau menanyakan terkait dengan pengawasan jalur mandiri Pak. Pak terkait dengan pengawasan jalur mandiri ke depan Pak seperti apa Pak? Iya, jadi kami sudah mencoba menanyakan langsung kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terkait dengan bagaimana pengawasan jalur mandiri ke depan. Kenapa masih banyak celah terjadinya korupsi? Dan tadi kami sudah menanyakan di sela-sela rapat dengan Komisi 10. Dan juga sebelumnya kami sudah mengajukan surat resmi untuk meminta wawancara langsung. Dan juga kami sudah menghubungi pihak kementerian. Namun sayangnya dari Menteri Mendikbud Ristek tidak mengkonfirmasi terkait dengan bagaimana pengawasan dari jalur mandiri ini ke depan. Terungkapnya kasus jual beli kursi yang terjadi di perguruan tinggi negeri, seperti yang terjadi di Universitas Lampung, menjadi alarm penting betapa virus suap dan korupsi telah menyusup ke pendidikan tinggi. Kampus sebagai tempat mencetak para intelektual muda
yang kritis, inovatif, serta berwawasan kebangsaan justru dijadikan lapak jual beli, menggeruk rupiah demi kepentingan pribadi para oknum pendidik yang tuna budi pekerti. Alih-alih menciptakan kualitas pendidikan tinggi yang merata dan berkeadilan, berkuliah di kampus negeri melalui seleksi jalur mandiri dengan biaya tinggi boleh jadi semakin menciptakan kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Praktik suap dalam seleksi mandiri di kampus negeri sekaligus membuka mata kita jika celah oknum pendidik mengutak-atik penerimaan mahasiswa baru masih terbuka lebar. Jika terus begini, layakkah jalur mandiri terus dipertahankan atau malah justru harus ditinjau ulang agar lebih transparan dan akuntabilitas dan juga dijaga ketat oleh sejumlah pihak? The Journalist akan hadir di episode selanjutnya. Metro TV